Jadi keyakinan itu kalau menurut saudara berarti kan dalam hati ya? Ya. Nah, kalau bisa dibuktikan secara real, fakta, itu keyakinan atau bukan? Kalau secara real, seandainya saya boleh memohon, kalau ada ijazah aslinya sekarang, saya istighfar sambil bersujud, saya minta maaf. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Tidak ada, selesai, kholas ya. Jadi begitu selesai mubahalah, ya sudah. Jadi waktu itu saudara tidak berpikir ya, yang saya mubahalah ini keyakinan atau yang barang yang bisa dibuktikan, itu nggak berpikir. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini masih sekaitan dengan persidangan si Sugi Nur yang ke-11. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik sahabat-sahabat dari majelis hakim, yaitu mengenai soal keyakinan itu. Apakah keyakinan itu menurut majelis hakim itu ada di dalam hati atau dia ada di real atau di kehidupan nyata yang bisa dilihat. Nah, disinilah muncul keambiguan cara berpikirnya si Sugi Nur. Bagaimana memaknai yang namanya soal keyakinan itu, yang ijazah palsu Pak Jokowi. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Lanjutkan keterangan saudara tadi, bahwasanya karena saudara mubahalah kepada Babang, kemudian karena dia berani, saudara yakin. Betul. Ya. Dari menurut saudara, betul. Nah, apa yang dalam pemikiran saudara, keyakinan itu yang bisa menjadi hakim siapa? Keyakinan yang bisa gimana yang keyakinan yang saudara anggap tadi yakin itu yang nantinya yang akan menghakimi siapa? Saya serahkan kepada Allah yang maha menghakimi. Saya nggak berani menentang sudah dengan Bambang ini karena sudah ada Al-Quran di atasnya. Ya, oke. Jadi keyakinan itu kalau menurut saudara berarti kan dalam hati ya? Ya. Nah, kalau bisa dibuktikan secara real, fakta, itu keyakinan atau bukan? Kalau secara real, seandainya saya boleh memohon, kalau ada ijazah aslinya sekarang, saya istighfar sambil bersujud, saya minta maaf. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Tidak ada, selesai, kholas ya. Jadi begitu selesai mubahalah, ya sudah. Jadi waktu itu saudara tidak berpikir yang saya mubahalah ini keyakinan atau yang barang yang bisa dibuktikan, itu nggak berpikir. Intinya begini, saudara, untuk meyakinkan sehingga saudara menyampaikan dengan sumpah mubahalah, tidak dengan sumpah yang lain. Betul. Makanya sebenarnya kalau mohon maaf Pak Jaksa, Ibu Jaksa, Pak Hakim dan semua, sebenarnya kalau ijazah asli bisa ditampilkan, tamat Bambang Tri itu. Kan begitu intinya, keadilan, kebenaran baru ya datang dengan cemerlangan begitu. Ini kan yang bikin berlarut-larut karena yang asli tidak muncul. Sebenarnya masalah isu ijazah palsu ini bukan di ruang pengadilan ini saja Pak Hakim, di medsos itu hampir tiap jam, tiap menit ada yang ulas tentang itu. Begitu yang mulia. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Bagaimana pertanyaan majelis hakim sekaitan dengan keyakinan. Bagaimana dia harus meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah keyakinan karena dengan menggunakan kitab suci Al-Quran. Nah, tetapi kalau kita lihat jawaban si Sugi Nur itu, dia akan meminta maaf seandainya di persidangan itu dimunculkan yang namanya ijazah asli Pak Jokowi. Nah, di situ sahabat-sahabat. Nah, yang saya sebut di awal bahwa terjadi keambiguan adalah karena seharusnya informasi valid data soal ijazah Pak Jokowi sebelum melakukan mubahalah. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan oleh majelis hakim.
Apakah dia yakin betul? Apakah dia pernah melihat atau ada fakta-fakta lain bahwa memang Pak Jokowi itu ijazahnya palsu? Nah, seharusnya si Sugiknur itu menemukan awal data itu sebelum memberikan keyakinan itu sahabat-sahabat. Tapi kan yang aneh, kok diminta di dalam persidangan, padahal si Sugiknur tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah keyakinan, dan keyakinan itu ada di dalam hati, dan itu bisa kita faktakan. Karena kita yakin, berarti kita harus menjalankan keyakinan itu, kan begitu. Itu yang disebut sebagai keyakinan. Nah, artinya seharusnya Bambang Tri dan si Sugiknur ini sebelum melakukan mubahalah, sebelum bersumpah, sebelum ngangkat-ngangkat Al-Quran itu, seharusnya kedua belah pihak ini itu merasa yakin baru melakukan itu. Nah, tetapi si Sugiknur jawab bahwa itu sebuah keyakinan, berarti benar bahwa apa yang dia lakukan, dia yakin dua-duanya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tetapi ternyata dia tidak punya bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu hasil curian dari Joko Wahyudi. Karena secara fakta keyakinannya itu termentahkan dengan kondisi yang saksi fakta yang hadir. Misalnya tuduhan soal Joko Wahyudi, ijazah yang digunakan adalah soal Pak Jokowi mencuri ijazah Pak Joko Wahyudi. Kan itu yang disebut sebagai keyakinan dengan faktanya atau realnya. Tetapi itu kan tidak connect, sahabat-sahabat. Malah mintanya di ruang persidangan. Padahal mubahalah itu kita sudah tahu ya, bagaimana proses mubahalah, bagaimana syarat-syarat mubahalah. Seharusnya itu yang terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh si Sugiknur sebelum masuk pada sumpah-sumpah itu tadi, karena ini urusan dia dengan Sang Pencipta. Nah, itu yang keambiguannya cara berpikirnya, sahabat-sahabat. Itu artinya bahwa si Sugiknur betul di awal bahwa dia memang dalam kondisi sakit hati. Berarti karena diawali dengan situ, maka bisa jadi apapun itu pasti dia akan lakukan. Karena pasti di dalam hatinya akan berpikir bagaimana supaya Pak Jokowi itu ya tenggelam, Pak Jokowi itu terhina, Pak Jokowi itu dicaci maki oleh orang. Karena diawali dari yang namanya sakit hati dan patah hati itu tadi, sahabat-sahabat ya. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikannya. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Mari kita jeli melihat persidangan ini, karena ini sangat menarik dan menyita perhatian publik. Masyarakat banyak yang menunggu kapan sih persidangan ini bisa selesai. Dan saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.